Se- Senang sekali kita bisa berjumpa lagi. Ini memasuki hari ke-6 ya. Ya, hari ke-6 dari rangkaian persekutuan doa Prapentakosta dengan tema besar kita adalah Ego Eimi, akulah, ya. Dan setelah serangkaian dari 5 hari kita memahami perkataan Tuhan Yesus yang menyatakan akulah, maka sampai dengan hari ini kita akan memasuki hari ke-6 dengan tema akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, siapa yang nggak pernah tahu jalan? Yang suka kehilangan orientasi gitu, ada nggak di antara kita? Ini nyasar, Pak. Nah, nyasar itu artinya kita kehilangan orientasi itu ya. Ya, pakai Google Map maupun Waze juga kita akan bisa mengalami salah jalan kalau tujuan yang kita tetapkan nggak tepat, begitu ya. Alamat yang kita tuju nggak jelas, sehingga kita bisa juga salah jalan juga. Terpaksa harus bertanya lagi juga. Nah, tapi hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Tuhan bilang, akulah jalan. Tidak berhenti cuma ngomong akulah jalan, tetapi juga mengatakan akulah kebenaran dan hidup. Ya, kemarin kita sudah sempat belajar juga dari Pendeta Esi, kita memelihara kehidupan gitu ya, bukan soal kematian. Nah, hari ini kita akan belajar lagi dari firman Tuhan. Kita belajar mengenai akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, semoga kita menemukan jalan, menemukan kebenaran, dan menemukan hidup yang sesungguhnya di dalam keseharian kita. Ya, kita awali persekutuan ini dengan berdoa. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur bahwa pada malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama berjumpa dengan saudara-saudara kami seiman di dalam persekutuan doa Prapentakosta, dan secara khusus kami juga akan berjumpa dengan Tuhan melalui firman Tuhan dan pujian yang kami naikkan. Kiranya Tuhan, Engkau memperlengkapi kami sehingga kami boleh siap mendengarkan sabda Tuhan dan juga siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan dalam puji-pujian. Kami serahkan persekutuan doa kami malam hari ini ke dalam tangan pimpinan pemeliharaan Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, mari Bapak Ibu, kita akan bersama menyanyikan satu buah pujian dengan dari NKB 116 ayat 1, 3, dan 4 dengan judul Siapa yang Berpegang. Pujian ini akan dinyanyikan oleh Bapak Aseng dan putri tercinta Saudari Laura dalam satu buah tayangan video rekaman. Selamat memuji Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya
dalam Yesus, sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal akan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidup dalam Yesus, sungguh bahagia. Ya, lagu yang barusan kita nyanyikan mengingatkan kita untuk selalu berpegang kepada Tuhan, dan salah satu cara untuk berpegang pada Tuhan adalah kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Hari sekarang adalah saatnya untuk kita bersama mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pendeta Gunawan Saputra. Waktu dan layar saya serahkan kepada Pak Gunawan. Terima kasih Pak Sis. Bapak Ibu, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai dengan saat ini. Dalam rangkaian doa pra-Pentakosta, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, meskipun kami tidak dapat melaksanakannya secara langsung di gereja kami, tetapi melalui media internet. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, kami dapat mengikutinya dengan baik, dengan lancar, dan biarlah kiranya setiap firman yang sudah disampaikan, sudah kami dengar, boleh menambah pemahaman kami tentang Tuhan, dan semakin memotivasi kami untuk hidup di dalam jalan Tuhan. Sebentar lagi kami juga kembali akan mendengarkan firman-Mu, sertai setiap kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, supaya kami yang mendengar firman dapat mengerti dan juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Sertai hamba-Mu yang akan menyampaikannya, supaya dengan penyertaan Tuhan, segala perkataan yang keluar dari mulutnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, kita akan membaca dari Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa.
Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Tadi pasti sempat singgung-singgung soal jalan sekarang ya. Ada yang pernah nyasar, mungkin sekarang jarang karena pakai Google Map. Tapi Google Map juga bisa salah kalau kita nggak tahu pasti tujuannya mau kemana. Ya. Jadi kalau hari ini bicara tentang jalan, memang mau pergi kemana? Bapak Ibu mau kemana? Dalam bacaan kita tadi, Tuhan Yesus sedang bicara tentang rumah Bapa. Tuhan Yesus yang akan pergi ke sana untuk menyiapkan tempat. Jadi jalan kemana? Ya jalan ke rumah Bapa. Maukah ke rumah Bapa? Ya pasti mau lah ya. Walaupun mungkin gak sekarang, nanti. Tahukah jalan ke situ? Buat kita orang percaya sih seharusnya tahu. Karena kita sudah mengenal Kristus. Tapi mereka yang masih hidup di dalam dosa pasti nggak tahu. Kenapa? Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia itu terpisah dari Allah. Dalam Kejadian 3 ayat 23-24. Kejadian 3 ayat 23-24. Kejadian 3 ini bicara tentang kejatuhan manusia dalam dosa ya. Lalu di ayat 23 dikatakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi sebagai akibat dari dosa, manusia diusir dari Taman Eden. Manusia tidak lagi hidup bersama-sama Allah, terpisah dari pohon kehidupan. Karena itu, kalau waktu tinggal di Taman Eden, manusia memiliki hidup, terus hidup yang kekal. Tapi setelah diusir dari Taman Eden, bukan cuma terpisah dari Allah, tapi terpisah juga dari sumber kehidupan. Karena itu manusia yang berdosa itu, yang sudah terpisah dari Allah, ya tidak lagi bisa memperoleh hidup. Kalau dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 dikatakan Allah adalah terang, maka ketika manusia terpisah dari Allah, berarti manusia tidak lagi hidup di dalam terang. Manusia hidup di dalam kegelapan. Kalau situasinya gelap, maka kita nggak tahu arah. Ya. Kalau gelap, kita nggak tahu arah. Bagaimana kita bisa menemukan jalan? Nggak bisa. Keterpisahan dengan Allah itu tampak dari skemanya bait Allah. Ya. Yang menyimbolkan bagaimana manusia terpisah dari Allah. Mungkin gambarnya seperti ini.
Di situ ada halamannya, tempat manusia. Lalu di dalam tempat yang tertutup ada ruang kudus, holy, ruang kudus, tempatnya para imam. Lalu ada tempat yang lebih khusus lagi, ruang maha kudus. Ruang maha kudus itu tempat tabut perjanjian. Tabut perjanjian menjadi simbol kehadiran Allah. Ada 2 sekat berarti ya. Bahkan para imam pun terpisah dari tabut perjanjian. Bahkan para imam yang adalah manusia yang juga berdosa juga dipisahkan dari Allah. Itu akibat dari dosa. Manusia terputus dari Allah. Kita juga tidak tahu jalan ke situ karena kita hidup di dalam kegelapan. Di dalam keterpisahan itu kita perlu peran imam. Imam yang menjadi jembatan, yang menjadi perantara. Tapi karena imam juga adalah manusia berdosa, maka imam juga nggak bisa seenaknya datang kepada Allah. Imam hanya bisa datang di saat-saat tertentu dengan sekian ritual yang harus dilakukan sebelumnya. Jadi imamnya juga harus membersihkan diri dulu, harus mengaku dosa dulu dan mempersembahkan kurban. Setelah mempersembahkan kurban penebus dosa, barulah imam itu bisa masuk ke ruang maha kudus. Ruang maha kudus yang posisinya tertutup ya, ada tirai yang menyekat. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka tirai bait Allah itu terbelah 2. Sehingga tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi batas. Tuhan Yesus yang menjadi perantara, Tuhan Yesus membuka jalan sehingga manusia dapat langsung datang kepada Allah. Tuhan Yesus membuka jalan sehingga ya kita nggak perlu peran imam lagi. Karena Tuhan Yesuslah yang menjadi jalan, yang menjadi perantara sehingga kita bisa berjumpa dengan Allah. Tuhan Yesus yang mempertemukan kita kepada Bapa. Akulah jalan, kata Tuhan. Ego eimi, akulah atau aku adalah. Ego eimi ini juga ada di perjanjian lama dalam Keluaran 3 ayat 14. Ketika Musa bertanya kepada Allah, bagaimana nanti kalau orang-orang Israel bertanya siapa yang mengutus dia? Keluaran 3 ayat 14. Maka firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Ehye asher ehye. Aku adalah aku. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku. Telah mengutus aku kepadamu. Jadi aku adalah aku. Ehye, asher ehye itu adalah nama Allah dalam bahasa Ibrani. Dalam terjemahan Septuaginta itu Alkitab Perjanjian Lama yang berbahasa Yunani yang diterjemahkan oleh 70 ahli bahasa. Makanya namanya Septuaginta. Septuaginta artinya 70. Biasa ditulisnya dalam angka Romawi LXX 70 ya. Itu artinya Alkitab Septuaginta. Perjanjian Lama berbahasa Yunani yang ditulis kira-kira abad ketiga sebelum Masehi. Dalam Septuaginta, aku adalah aku. Keluaran 3 ayat 14 tadi itu diterjemahkan dalam bahasa Yunaninya ego eimi. Akulah. Akulah aku. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengatakan ego eimi dalam Yohanes yang sudah sekian hari kita bahas, Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa dialah Allah.
Dialah Tuhan. Mau menunjukkan keilahiannya. Sehingga kalau para imam tadi yang menjembatani manusia berdosa berjumpa dengan Allah, para imam itu masih manusia yang berdosa, maka Tuhan Yesus yang menjadi jalan, Tuhan Yesus bukanlah manusia yang berdosa. Tuhan Yesus adalah anak Allah. Dia manusia sejati, tapi dia juga Allah sejati. Sehingga meskipun Tuhan Yesus ketika di dunia adalah manusia, tapi dia manusia yang tidak berdosa. Kalau para imam tadi mau berjumpa dengan Allah, dia harus melewati berbagai ritual dahulu. Maka Tuhan Yesus yang tidak berdosa, dia bisa menjadi perantara, menjadi jalan untuk selamanya. Yang digambarkan dengan terbelahnya tirai bait Allah dari atas sampai ke bawah. Sehingga tirai yang membatasi itu, yang menghalangi, sudah terbuka. Tuhan Yesuslah yang menjadi jalan. Tuhan Yesus adalah jalan. Kalau Pak Samuel Santoso waktu angkat Akulah Terang kan mengingatkan kita bahwa ada banyak gambar-gambar yang menggambarkan Tuhan Yesus membawa lentera gitu ya. Itu berarti Tuhan Yesus membawa terang. Tapi bukan itu. Akulah terang, Tuhan Yesus itulah sang terang. Demikian juga ketika Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan. Tuhan Yesus bukan penunjuk jalan. Tapi Tuhan Yesus itulah jalannya. Sehingga kalau kita mau datang kepada Bapa, kalau kita mau pergi ke rumah Bapa dalam bacaan kita tadi, maka kita harus melewati Tuhan Yesus. Kita harus hidup seperti Kristus. Kita harus mengikuti teladannya. Karena Tuhan Yesuslah jalannya. Tuhan Yesus bukan cuma menunjukkan jalan, tapi Tuhan Yesus itulah jalannya. Sehingga kalau Tuhan Yesus pergi ke rumah Bapa, kalau kita mau pergi ke sana juga dan berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya kita lakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Hidup seperti Kristus. Akulah jalan, Kristuslah jalan. Hidup yang seperti apa? Nah, ini yang menuntut pengenalan. Ya, ini yang menuntut pengenalan kita akan Tuhan. Kalau kita nggak kenal Tuhan, kita nggak tahu apa yang dilakukannya, ya terus gimana caranya kita hidup di jalan Tuhan itu? Pengenalan akan Tuhan itu menjadi penting supaya apa? Supaya kita bisa berjalan di jalan Tuhan. Supaya kita bisa tiba di rumah Bapa. Sampai sini ada pertanyaan? Pak Gun, saya tanya Pak. Boleh pasti. Ini kan Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hubungannya ke jalan itu kenapa dihubungkan dengan kebenaran dan hidup ya? Jalan itu kan lebih menunjukkan kepada arah gitu ya. Ya. Lalu apa hubungannya juga dengan hidup gitu? Itu Pak Gun. Ini kalau kita lihat, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kalau mau dipisah kalimatnya, itu kan kalimat majemuk berarti ya. Subjeknya satu, Yesus. Ya. Kalau mau dibikin jadi kalimat tunggal ya berarti kan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Ya. Jadi Tuhan Yesus mau menunjukkan identitasnya yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi akulah jalan. Tadi kita bahas jalan. Nanti sebentar kita bahas kebenaran.
Kalau Yesus itu adalah jalan untuk kita berjumpa dengan Bapa, maka yang harus kita lakukan, ya kita berjalan di jalannya Tuhan. Caranya gimana? Ya teladani apa yang Tuhan lakukan. Tuhan Yesus adalah kebenaran, nanti sebentar kita bahas. Begitu Pak Sis? Oke, terima kasih Pak Gun. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Tadi, akulah jalan dan kebenaran. Apa sih kebenaran? Atau yang mana kebenaran itu? Kalau kita bicara kebenaran, ada banyak versinya. Dan masing-masing seringkali mengklaim diri sebagai yang paling benar. Kita bicara agama, ya semua agama mengklaim mengajarkan kebenaran, menunjukkan kebenaran. Mana yang paling benar? Karena dasarnya beda-beda, akhirnya nggak pernah ketemu. Ya, seringkali agama yang katanya mengajarkan kebenaran, ujung-ujungnya malah jadi sumber pertengkaran ya. Atau kalau bicara gereja, kebenaran juga kadangkala jadi multitafsir ya. Karena masing-masing membuat tafsirannya sendiri. Membuat kita, kalau kita mendengarkan argumen-argumennya, membuat kita jadi bingung. Mungkin di awal pandemi lah ya, kalau kita bicara kasus-kasus terakhir. Di awal pandemi, apa yang menjadi perdebatan? Ketika pemerintah minta semua beribadah dari rumah. Mungkin Bapak Ibu ingat, ada banyak juga gereja-gereja yang tetap melakukan ibadah tatap muka, pertemuan. Yang mengatakan bahwa mereka percaya, beriman, kalau Tuhan lebih besar dari COVID. Sehingga tetap pertemuan, bahkan saya lihat videonya itu ya berdekatan lah, tanpa protokol. Jadi perdebatan menuduh yang tidak lagi melaksanakan ibadah yang tatap muka kurang iman. Sementara yang lain mengatakan mereka ya banyaklah perdebatannya. Itu sama-sama gereja, sama-sama Kristen, sama-sama dasarnya Alkitab. Tapi Alkitab itu kemudian ditafsirkan dan merasa bahwa tafsirannya itu adalah kebenaran. Kalau tafsirannya dijadikan sebagai kebenaran, ya jadi beda. Beda-beda ya. Lalu ujungnya ya bisa jadi berantem. Tapi kita perlu bersyukur juga sih. Karena gereja-gereja yang berbeda pendapat di awal itu pada akhirnya kembali ke Alkitab. Gereja-gereja yang berdebat itu kembali ke Alkitab untuk melihat tadi Tuhan Yesus adalah jalan ya. Kalau Tuhan Yesus menghadapi situasi seperti yang kita hadapi, kira-kira apa yang Tuhan Yesus lakukan? Situasi virus sih mungkin enggak lah ya. Tapi situasi di mana ada bahaya, ada ancaman yang bisa membuat kita kehilangan nyawa. Kira-kira apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ada yang bisa kasih ayatnya? Menghindar ya Pak, kalau nggak salah. Saya lupa ketika tiba-tiba yang saya ingat kalau nggak salah di saat
pembacaan kitab Taurat di ini, terus kemudian ini sudah genaplah gitu ya, genaplah, lalu kemudian dia dianggap penghujat, kemudian Tuhan menghindar gitu, pergi dari situ. Ya, dan banyak lagi. Dalam Yohanes 8 ayat 59, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus ketika tadi menghadapi bahaya, ancaman. Ini orang-orang yang merasa bahwa Tuhan Yesus menghujat Allah. Karena Tuhan Yesus ada sebelum Abraham ada. Ini juga ego ini nih. Kemarin pendeta Esi juga menyinggung ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Aku telah ada itu bahasa Yunaninya pakai kata ego eimi. Karena ego eimi itu bahasa Yunani dari tadi nama Allah dalam Keluaran 3, maka orang-orang Yahudi melihat kalau Tuhan Yesus sudah menyamakan dirinya dengan Allah. Dan itu dianggap sebagai menghujat Allah. Sehingga mereka mau melempari Tuhan Yesus dengan batu. Pada saat itu, Tuhan Yesus pergi, menghilang, meninggalkan mereka, menghindar. Apa kita mau bilang Tuhan Yesus kurang iman? Kan nggak mungkin ya. Tadi, ketika menghadapi situasi pandemi, gereja yang awalnya punya penafsiran sendiri-sendiri, lalu terjadi perbedaan dan perdebatan, kita bersyukur kalau gereja-gereja kemudian kembali kepada Alkitab dan melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika menghadapi situasi itu. Bukan karena Tuhan Yesus takut mati. Tapi dalam Lukas 8 itu bukan kematian yang perlu. Ketika Tuhan Yesus harus mati di kayu salib, kita membaca bagaimana Tuhan Yesus tidak menghindar. Tuhan Yesus justru menghampiri, datang kan, pergi ke Yerusalem. Tuhan Yesus tahu akan ditangkap di Yerusalem. Yerusalem jadi tempat di mana penderitaannya dimulai. Tuhan Yesus justru datang ke Yerusalem, mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus nggak takut pada kematian. Tapi Tuhan Yesus juga menghindari kematian yang nggak perlu, bahaya yang nggak perlu. Gereja-gereja yang tadi berdebat soal pandemi, ketika melihat Tuhan, ya, dan kita mau berjalan di jalan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai kebenaran, bukan versi kita ya, tapi Tuhan itulah yang kebenaran, maka gereja-gereja kemudian bisa sepakat. Tidak ada lagi perdebatan tentang itu. Kita gereja-gereja sepakat untuk beribadah dari rumah. Kita lebih baik seperti Tuhan, pro pada kehidupan. Ya, daripada maksain ketemu, malah berakhir dengan banyak kematian. Sementara Tuhan sendiri pro pada kehidupan, Tuhan sendiri menghindari kematian yang tidak perlu. Maka itulah yang kita lakukan sebagai cara kita tadi berjalan di jalan Tuhan, meneladani Kristus. Kalau sebelumnya saya tanya, jadi bagaimana caranya kita ke rumah Bapa? Ya kita jalan di jalan Tuhan. Untuk jalan di jalan Tuhan, mau tidak mau, kita harus mengenal Tuhan. Atau kalau kita ketemu masalah, ya mungkin kita nggak hafal kali ya isi Alkitab. Kita bisa baca lagi, apa sih yang dilakukan Tuhan. Kalau Tuhan ada di situasi kita.
lalu kita meneladaninya. Sama seperti kita gereja-gereja kemudian mengambil keputusan, kebijakan yang seperti Kristus, menghindari kematian yang tidak perlu. Kita beribadah dari rumah. Dan gereja-gereja denominasi apapun sepakat akan hal itu. Kenapa? Ya karena kita sama-sama menjadikan Kristus itulah sumber kebenaran kita. Bukan pendapat sendiri-sendiri, bukan tafsiran sendiri-sendiri. Kalau pendapat sendiri ya bisa beda-beda. Tapi kalau pijakannya sama Kristus, ya maka kita pasti sama. Kita lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan gitu ya. Kita kembali kepada firman. Apa yang kita kembali kepada firman sebagai sumber kebenaran kita yang sejati. Yesus adalah kebenaran. Dan kita meneladaninya karena kita mau berjalan di jalan Tuhan. Jadi kalau mau dikaitkan seperti itu pasti kaitannya. Tuhan Yesus sumber kebenarannya. Jadi apapun yang mau kita putuskan, ya, yang mau kita lakukan, kita melihat kepada Kristus, kebenaran yang sejati, lalu kita meneladaninya dalam upaya kita berjalan di jalan Tuhan. Menuju kepada tujuan kita nanti, rumah Bapa. Ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Kalau enggak nanti Pak Gun tanya. Biasanya gitu ya. Iya Pak. Pak Gun, Iya. tadi Yohanes berapa yang Pak Gun bilang Yesus meninggalkan bait Allah waktu mau dilempari batu? Oh, Yohanes 8:59. Kasih Pak. Terus pertanyaannya? Saya dari tadi mau nyari-nyari pertanyaan, kayaknya apa ya? Cuman saya mau nanya ini nih, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Terus gimana ya supaya jangan gelisah hati gitu Pak? Ya kan itu udah disebut. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Tuhan Yesus. Iya tahu sih, cuman gimana cara menguasai hati supaya nggak gelisah gitu. Udah tahu dikasih tahu, percaya gitu. Caranya Bingung. percaya gimana gitu kan? Ya itu yang susah ya. Kan percaya atau enggak keputusan kita sebetulnya. Itu percaya atau enggak itu udah ada di tangan kita kan. Ya, bukan lagi bagaimana caranya, kita karena nggak tahu caranya. Ketika Tuhan Yesus sudah menyebutkan percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Atau paling tidak percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan Allah itu kan. Berarti kan itu udah tinggal giliran kita. Kita mau percaya atau enggak. Kalau ditanya lagi gimana caranya percaya, gimana ya? Kembali ke diri masing-masing ya, ke Percaya kan individunya. ya percaya aja. Ada lagi? Begitu Bu Ika ya? Iya Pak, makasih. Pak Gun, mau nanya Pak Gun. Ya tadi Pak Gun bilang yang ayat 11 tuh Yohanes 14 ayat 11. Percayalah kepada aku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Apa itu pekerjaan-pekerjaan itu sendiri, Pak? Pekerjaan yang dilakukan Tuhan Bu. Oh gitu. Iya. Contohnya? Tuhan mengajar, menyembuhkan. Masa kita nggak mau percaya apa yang diajarkan? Mengusir benar? setan. Ya. Iya kan? Apa yang diajarkan benar. Bukan cuma benar sih, tapi juga Tuhan Yesus sendiri melakukan apa yang diajarkan. Itulah sebabnya kalau disebut Tuhan Yesus adalah jalan. Tuhan bukan penunjuk jalan. Kalau penunjuk jalan mungkin bisa menunjukkan itu loh caranya. Tapi orangnya sendiri belum tentu melakukan. Kalau Tuhan Yesus kan Tuhan Yesus sendiri melakukan.
Dan kalau kita kayaknya lebih banyak teladan Tuhan Yesus yang dapat kita mengerti daripada kata-katanya kan. Tuhan Yesus mengajar, tapi juga menunjukkan dengan perbuatannya. Perbuatan apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu yang lebih mudah buat kita untuk ya kita tinggal tiru aja. Kalau kata-kata Tuhan ya ada yang kita mudah mengerti, tapi ada juga yang kita kesulitan untuk memahami ya. Tapi kalau apa yang dilakukan Tuhan Yesus menolong orang, ya kita tiru aja menolong orang juga gitu. Tuhan Yesus berbelas kasihan, ya kita tiru aja, kita juga harus berbelas kasihan. Tuhan Yesus mendoakan musuh, ya kita tiru aja. Yang ayat 12 Pak, ntar ya. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yang ayat 12 lanjutin yang tadi Pak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Korban? Maksudnya pekerjaan apa itu Pak? Hai Mak Ana. Pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Ya. Yang lebih besar bahkan penting ya, kalau saya fokusnya pada kalimat sebelumnya. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ya. Kalau saya lebih fokus ke situ, bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita pun melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Memberitakan kebenaran, menjadi sumber sukacita, membawa damai bukan perselisihan, pengampun, berbelas kasih, peduli kepada orang lain. Kalau saya sih lebih ke situ ya. Karena kalau kita percaya sama Tuhan, ya itu yang harus kita lakukan, meneladaninya. Kalau kita melihat Tuhan itu sebagai jalan, maka ya kita mengikuti apa yang sudah dilakukannya. Oke, kasih Pak. Sama-sama Bu. Ada lagi? Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ketika kita berdosa, maka manusia tadi kehilangan hidup. Dan manusia berdosa pasti mati. Secara jasmani maupun secara rohani. Pasti mati di dunia dan juga nanti di akhirat nanti. Kita tidak memperoleh kehidupan kekal. Kalaupun orang berdosa itu masih hidup, maka yang hidup cuma fisiknya. Secara rohani, orang berdosa itu mati. Makanya kita kadang ketemu orang yang hidup sih, tapi kayak nggak punya spirit gitu. Nggak punya semangat. Nggak tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya. Hidup cuma fisiknya aja. Tapi spiritualnya mati. Hidup yang seperti itu bukan hidup yang kita inginkan kan. Buat apa kita hidup kalau kita nggak punya spirit, semangat untuk hidup. Orang berdosa ya seperti itu. Mungkin secara fisik hidup, tapi hidupnya bukan hidup yang penuh semangat. Banyak orang yang merasa yang tidak percaya Tuhan ya, hidup itu cuma urusan hari ini. Ya, nanti kalau kita udah mati, ya udah nggak ada kehidupan kekal. Jadi kalau merasa ya udah capek di dunia, ya udah nggak ada lagi tujuannya. Tapi buat kita orang percaya, kita kan tahu ya,
setelah kehidupan di sini masih ada kehidupan kekal. Kita mau pergi ke rumah Bapa, ke tempat di mana ada Tuhan Yesus, sehingga kita nanti akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga perjuangan kita nggak selesai cuma sampai kita mati nanti. Karena tujuan kita setelah itu kehidupan kekal bersama Tuhan di rumah Bapa. Sehingga kita lebih punya semangat untuk menjalani hidup. Tuhan Yesus adalah hidup. Sudah dibuktikan juga oleh Tuhan Yesus ketika dia membangkitkan Lazarus. Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada orang-orang pada saat itu bahwa dia punya kuasa untuk memberi hidup. Bahkan kepada Lazarus yang sudah mati. Yesus itulah hidup itu sendiri yang bisa menjadi sumber kehidupan kita. Lazarus yang mati bisa dibangkitkan. Itu bukti yang pertama ya, bahwa Yesus adalah hidup. Bukti yang kedua, yang melalui kebangkitannya. Membuktikan kalau bahkan maut tidak berkuasa atas Tuhan Yesus. Maut ini satu kekuatan yang paling besar di dunia ya. Tidak ada orang yang bisa menghindari maut. Terserah dia mau jenderal atau presiden, mau punya nuklir atau apapun. Kalau kematian datang, ya nggak bisa menghindar. Maut itu digambarkan sebagai satu kekuatan yang paling kuat, yang tidak bisa dihindari. Tapi Tuhan Yesus bangkit dari maut. Maut sudah dikalahkan. Tuhan Yesus yang mati kemudian bangkit hidup kembali. Tadi peristiwa Lazarus yang dibangkitkan, kebangkitan Tuhan Yesus sendiri mau menunjukkan kalau Tuhan Yesus itulah sang hidup itu sendiri. Sehingga maut tidak punya kuasa. Dan Yesus sang hidup itu bisa memberikan kehidupan sama seperti kepada Lazarus yang mati. Yang kemudian bangkit lagi. Tuhan Yesus bisa memberikan kehidupan juga kepada kita. Yang membuat kita jadi bukan sekedar hidup, tapi punya semangat, punya spirit. Sama sebagaimana Tuhan Yesus juga punya semangat dalam menjalani pelayanannya di bumi. Tuhan Yesus bukan cuma jalan di mana kita bisa sampai kepada Bapa, tapi Tuhan Yesus juga adalah kebenaran yang sejati, sehingga kita diajak untuk ya melihat kepada Tuhan Yesus gitu ya. Jangan kita bikin kebenaran kita sendiri. Kalau kita pengen berpegang pada kebenaran menurut kita sendiri, ya akhirnya yang ketemunya kita malah jadi konflik. Ya, konflik bukan mencari kebenaran ya, konflik merasa paling benar. Tadi contoh di awal pandemi ya, gereja-gereja ya kembali kepada Alkitab untuk melihat bagaimana Tuhan Yesus sang kebenaran itu menyikapi sebuah situasi. Dan kita semua bisa sepakat, walaupun denominasinya macam-macam. Walaupun tadinya tafsirannya macam-macam, semua bisa sepakat. Karena kita semua gereja menjadikan Tuhan Yesus itu sumber kebenaran. Dan kita mau hidup di jalannya, meneladaninya. Tuhan Yesus yang sumber kebenaran itu juga adalah sumber hidup bagi kita. Jadi kalau kita mau hidup kekal di rumah Bapa, itulah yang harus kita lakukan. Menjadikan Yesus sebagai jalan dan sumber kebenaran kita satu-satunya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Ya. Jadi ya kita ada PA setiap hari Kamis. Bapak Ibu bisa pakai kesempatan itu untuk kita belajar semakin mengenal Tuhan. Ada lagi? Cukup ya? Udah jam 8.
Saya serahkan ke Pak Asis. Silakan Pak Asis. Suaranya Pak masih dini. Maaf, terlalu bersemangat sampai lupa di unmute. Ya, terima kasih Pak Gun. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Akulah jalan, kebenaran dan hidup, dan kebenaran dan hidup. Ya, nggak boleh menghilangkan kata dan karena bisa memiliki pemahaman yang lain lagi. Kita akan memasuki doa kelompok, ya. Kita kurang lebih sekitar 15-20 menit barangkali ya. Kita akan dipimpin nanti di masing-masing kelompok akan dipimpin, ya, pemimpin doa kita pada hari ini adalah Saudari Sylvia, Saudari Lita, Ibu Acin, Ibu Ika, dan Saudari Dwi Esteria. Ya, serta sudah Iya, Pak. menyiapkan breakout room untuk kita bersama berdoa di kelompok masing-masing. Terima kasih sudah berkumpul kembali ke gedung gereja. Kita akan bersama menyanyi dari Kidung Jemaat 255 bersama Pak Aseng dan Laura di seluruh dunia. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang persekutuan Prapentakosta kami. Kiranya firman yang sudah kami dengar, sungguh-sungguh kami hayati, dan kami sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai sumber kebenaran
menjadikan Tuhan sebagai teladan sehingga kami ada di jalan Tuhan menuju kepada kehidupan kekal yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri persekutuan kami kembali untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Biarlah kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Siapa Pak Agun, Pak?